Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel Busar ADV Official yang sudah ditemani oleh rekan kita Saudara Abdul Hakim yang akan membawakan pengalamannya di Gunung Arjuna Wilirang. Mungkin nggak usah perlu basa-basi, kita langsung aja. Sebelumnya terima kasih ya Bang Robi udah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita pengalaman perjalanan saya ketika mendaki Gunung Arjuna Wilirang waktu itu. Saya itu mendaki Gunung Arjuna Wilirang itu di tahun 2017 bulan November. Kalau tanggalnya itu saya agak lupa ya, tanggal berapa gitu ya. Mungkin kilas balik sedikit ke belakang, Bang. Jadi gua lu aja ya biasanya. Biasanya kita gua lu ya. Kalau saya kayaknya agak kaku banget gitu. Jadi, Bang, gua ini sebenarnya waktu itu nggak ada niatan buat naik gunung. Ya belum ada kepikiran, maksudnya nggak ada prepare buat ngikut naik gunung itu. Waktu itu kita itu naik gunung berlima. Sebelumnya itu yang berempat ini ada Bang Awal, terusnya Arif atau Karmo ya, Husen sama Bang Mahmud. Waktu itu kita naik gunung udah prepare nih. Saya itu tuh belum mau ngikut naik gunung, nggak ada ya niatan mau ikut lah gitu. Nah, singkat cerita waktu itu saya lagi ada masalah lah di rumah. Ada masalah di rumah yang bikin masalah keluarga lah, bikin saya emosi lah gitu. Emosi ya sampai saya nggak pikir panjang, gua naik gunung aja lah gitu. Buat nyari ini kesejukan, Nah, gitu, istilahnya ya. mau ngilangin emosi lah, penat gitu di rumah. Udahlah tuh langsung aja gua ngubungin Karmo itu, si Toke. Gua mau ngikut naik gunung nih. Marah-marah dong dia. Iya. Langsung. Lalu gimana sih kemarin-kemarin nggak ada kabar sama sekali gitu, mau naik gunung-gunung gitu. Kata dia, bukan apa-apa, bukannya gua nggak mau ngajak atau gimana gitu. Soalnya dia itu udah mesen tiket kereta buat ke Malang. Iya, buat ke Arjuna itu. Langsung lah tuh gua ngomong dia ya mungkin cobalah kali aja masih ada istilahnya masih ada bangku lah gitu. Buat kesana yang gue bisa ngikut gitu. Ya udahlah akhirnya tuh dicek sama dia waktu itu ke Alfa atau ke apa gitu kan yang ngecek gitu sama gue. Waktu itu alhamdulillah masih kebagian tiket bangku, tapi kita itu beda gerbong. Misalkan dia waktu itu pokoknya kita beda satu kereta. Waktu itu jurusan Malang itu kereta. Karmo misalkan di gerbong 10, gua itu di gerbong 12, gerbong 11. Gerbong 12 gitu. Jadi ada pemisah satu gerbong antar kita tuh gitu. Kata Karmo, masih ada nih, cuman kita beda gerbong gitu. Ya, beda bangku, beda gerbong gitu. Mau enggak? Kata gua. Ya udah enggak apa-apa gitu kan ya. Langsung sekalian mesen tiket pulang, buat tiket pulang tuh. Jadi kita mesen tiket pergi, tiket pulang juga Sekaligus gitu. Nah, kalau tiket untuk pulang itu satu gerbong dan satu seat gitu. Jadi kita berlima satu bangku buat pulang, tapi pergi ini beda gerbong gitu. Ya udahlah tuh. Singkat cerita sampai di hari H gue nggak sama sekali nggak ngomong ke orang rumah. Cuman gue bilang ke ibu gue atau emak gue gitu ya. Gue bilangnya juga itu nggak naik gunung gitu. Gue bilang, mak, Hakim mau pergi nih, kemana? Mau main ke rumah temen gitu. Gue nggak bilang mau naik gunung mau apa gitu. Sementara kan kita ke Arjuna itu kan hampir seminggu kita di sana itu. 7 hari di sana seminggu gitu kan ya. Ya udah singkat cerita gue cuman bilang sama mama gue mau pergi main aja gitu kan ya. Udahlah tuh
Kita itu berangkat dapat tiket kereta itu dari kita ke Senen, ke Pasar Senen Jakarta tuh, ke stasiun Senen. Kereta berangkat itu jam 3 lewatan 15-an kalau nggak salah. Jam 3 lewat 15 tuh. Ya udahlah tuh. Dari sini kita jam 2-an, nyampe sana jam 3 kurang, kereta belum nyampe kan. Ngobrol-ngobrol biasa. Kereta sampai. Ya udah dong, gua nyari gerbong gua nih. Ya, misalkan gua di gerbong 11, dia di gerbong 9 gitu. Jadi ada pemisah di gerbong 10 nih antar kita pada nih gitu. Ya udah gua masuk kan ya, set. Berangkatlah tuh kereta jam 3 sore. Ya itu di perjalanan awal masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Masih enak lah gitu. Masih nyaman, masih enak aja gitu. Lanjut jalan terus kereta. Waktu itu kita berhenti itu jam 5 di stasiun berikutnya, stasiun Tegal kalau nggak salah apa Brebes gitu ya. Ya stasiun pertama yang berhenti dari stasiun Senen gitu. Berhenti di stasiun itu ada yang naik tuh. Jadi gua tuh pas naik di bangku seat gua kan, jadi bangku kereta gua itu 6 seat. Nah, waktu itu yang naik dari Senen itu cuman gua. Terusnya ada mbak-mbak ya seumuran lah, masih seumuran sama gua gitu, sama ibu-ibu. Jadi 2 bangku ini yang 6 seat itu cuman baru isi 3 doang. Nah di Tegal itu ada yang naik lagi tuh 1 orang, situ bapak-bapak tuh. Itu pas gua dari naik Senen itu di gerbong gua belum terlalu banyak orang yang naik kereta, masih nggak terlalu penuh gitu kan ya. Dari Tegal ada yang naik 1 tuh, udah tuh kereta jalan lagi. Terus jalan sampai jam kira-kira habis sholat maghrib gitu, habis sholat isya tuh. Nah Bang Mahmud dia kan beda gerbong. Iya. Yang Bang Mahmud, Husen, Awal, Toke itu kan beda gerbong sama gua tuh. Taruh dia di gerbong 9 tuh. Nah itu dia habis isyaan itu, gua lagi makan gitu. Dia ke ini, ke gerbong gua. Ya istilahnya sambil ngasih cemilan lah dia gitu kan. Nanya, "Gimana Kim?" "Ya nyantai Bang." Gitu kan ya. Lu kalau misalkan bete ke gerbong gua aja, maksudnya biar ada teman ngobrol apa gimana gitu. Ya ntar apa kita gantian, ntar gue yang dulu di sini dulu. Ya udah Bang, nyantai aja Bang gitu kan. Ini aman juga. Udah makan? Udah tadi gua mesen sama ini yang staf kereta gitulah, pesen nasi goreng waktu itu. Oh ya udah ya, nih ada cemilan nih buat makan. Ntar lu kalau misalkan bete kesana aja gitu kan. Ya udah tuh Bang Mahmud balik lagi lah ke gerbong dia gitu kan. Di situ gua ya posisi jam 8-an dah tuh. Di situ abis Bang Mahmud di situ udah gua tidur aja gitu. Nah, tidur terusnya sekitar jam 11 malaman tuh. Udah mulai agak gelisah lah gue gitu. Jam 11 malam gue bangun, gue kamar mandi ya mau ngencing gitu. Udah tuh gue kamar mandi jam 11 malam buat ngencing gitu. Nah selesai gue ngencing, gue itu mau nemuin anak-anak ke gerbong 9 itu. Gue pengen ke gerbong mereka kata gue gitu. Bete juga gue, maksudnya pengen ngobrol di sana kan gitu kan. Ya udah gue jalan aja tuh. Jadi kan gue tuh di gerbong 11 mau ke gerbong dia kan ada 1 gerbong lagi tuh. Iya. Gue buka gerbongnya. Tapi aneh di situ udah ada yang janggal tuh di situ. Di gerbong itu. Pas gue buka gerbongnya, kok ini gerbong gelap. Ya enggak kayak gerbong gue terang gitu. Ya kan kereta terang gitu di gerbong ya. Gue masuk itu gelap. Ya cuman beberapa lampu doang itu yang nyala. Gitu kan ya. Pas gue lihat, loh kok gelap ini? Gue buka pintunya. Ternyata kosong gerbang 12 itu. Enggak ada orang sama sekali itu. Enggak ada orang sama sekali ya. Entah mungkin belum pada naik dari stasiun lain gitu kan ya. Tapi ini benar-benar enggak ada orang, kosong sama sekali. Gue kok sepi banget ini kan. Gue agak merinding juga gitu. Ya udah tuh gue coba jalan, belum sampai setengah jalan di gerbong itu, gue dengar suara bayi nangis.
itu kenceng banget nangis gitu kan, oe 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 gitu. Ada suara bayi nangis nih gitu kan. Nah pas di depan itu, di pintu depan yang gerbong itu ternyata di situ ada ibu-ibu Dia lagi duduk. dia cuman ngadep sono kan, kereta kan adep-adepan gitu Iya. ya. Cuman dia lagi ngadep ke sono, gua di Belakangin lo lah gitu. ya gue di belakang dia. Ibu-ibu rambutnya hitam panjang banget nih. Hampir mau nyengser ke bawah gitu kan. Dia lagi begini katanya ibu-ibu. Nah suara bayi itu di situ. Ibu keburu takut duluan kan ya. Gua nggak ngelanjutin ke depan gitu kan ya. Dia lagi begini gitu. Nah tiba-tiba dia bangun. Ibu tetap ngadep sono. Pas dia bangun yang bikin gua takut itu rambutnya panjang, hitam, bajunya putih, rambutnya panjang. Ya gua keburu iseng kan. Kayaknya bukan orang ini ya. Ya gua balik lagi dong. Gua nggak lanjutin. Udah gua balik lagi tuh ke gerbong gua tuh. Kan ya. Langsung gue coba pikir positif aja di situ, nggak mikir negatif udah. Mungkin gerbong ini udah di booking kali ya, atau mungkin orang-orang belum pada naik kali yang dari stasiun lain begitu. Udah gue balik lagi ke gerbong gue tuh, ya gue duduk tuh. Nah gue duduk, gue dengerin headset, mau coba yang ngilangin mungkin kata gue halusinasi kali itu ya. Gue dengerin musik nyetel headset. Nah belum gue sempet 5 menit duduk itu, samping gue ini yang mbak-mbak kan, samping gue duduk mbak-mbak, terusnya sana ibu-ibu sama bapak-bapak tadi itu kan ya. Nah mbak-mbak samping gue ini tiba-tiba nangis. Gue lagi pakai headset gitu, ibu mbak-mbak nangis kenceng banget. Jadi saya ambil nelpon ternyata. Dia habis nelpon gitu kan ya. Ya mungkin itu yang ada yang meninggal kali dari itu deh. Jadi dia itu tinggal di Depok. Dia itu mau ke Malang juga, mau tujuan ke Malang. Jadi dia itu masih mahasiswa waktu itu. Berarti lu sempat nanya? Sempat ngobrol-ngobrol juga pas awal. Mbak mau kemana? Mau ke Malang. Iya, kata dia lagi ya anak mahasiswa gitu, study gitu kan ya. Nah dia itu pas di jalanan kayaknya ditelepon sama keluarganya, entah siapa yang ada yang meninggal. Jadi dia nangis-nangis. Pikir gue itu dia kesurupan karena gue abis ingat kuntilanak lah, itu kuntilanak ya sejenis itu lah gitu. Pas gue tidurnya tiba-tiba nangis dia. Kata gue kesurupan ini. Nggak taunya dia ada yang nelpon. Katanya ya entah siapa ada yang meninggal itu gitu kan ya. Dia nangis-nangis ya, coba ditenangin sama yang ibu-ibu depan tuh. Ditanya kenapa mbak, ya gua nggak tahu lah itu percakapannya gimana ya, intinya ada yang meninggal gitu dari keluarga dia. Nah jadi dia nggak nyampe Malang waktu itu, dia berhenti di stasiun apa gitu yang pas jam 12 malam berhenti tuh. Jadi jam 1 berhenti itu, kereta agak lumayan lama tuh berhenti di situ gitu kan ya. Nah dia itu turun tuh mbak, jadi dia nggak ngelanjutin ke Malang, dia mungkin langsung pulang kali ya, karena keluarganya ada yang meninggal gitu kan ya. Nah di stasiun itu lumayan tuh berhenti, agak 15 menitan lah tuh. Lumayan lama lah. Lumayan gitu. Gue kan keluar gerbong tuh, ya gue di peron kereta aja gitu kan ya, ngerokok. Nah anak-anak keluar dari gerbong yang ujung tuh, gerbong dia. Iya gue keluar, gue coba deketin dia kan, gue ngobrol aja gitu kan ya. Gimana Kim? Aman bang gitu kan. Nah, gue cerita tuh tadi samping gue kasihan banget mbak gitu. Kenapa? Keluarganya ada yang meninggal, dia turun di sini. Kayaknya dia langsung balik lagi ke Depok gitu kan gitu kan. Nah itu ngobrol-ngobrol lama tuh. Gue belum ngobrolin yang gerbong 10 ini yang antar pemisah gue. Yang tadi lu ngeliat iya. itu. Gue ngobrol-ngobrol ngerokok udah kelar tuh. Nah pas gue lagi gue ngeliat gerbong ini nih 10. Ternyata itu terang banget gerbang. Gerbong gelap. Tadinya ya gue masuk dari situ kan gelap itu ya. Itu terang dan gue ngeliat kepala orang pada duduk di situ. Iya banget lah. Kok banyak orangnya ini? Apa baru naik dari situ kali gitu kan ya? Gitu kan. Langsung gue tanya tuh sama Bang Mamut. Bang Mamut kan sebelumnya ke gerbong gue tuh. Nah, gue tanya Bang Mamut. Bang, tadi di stasiun ini di apa namanya? Yang gerbong ini banyak orang, Bang. Gitu kan. Banyak Kim gitu. Penuh ya. Iya kata dia. Banyak Kim orang gitu. Gue tadi coba ke situ enggak ada orang, Bang. Gue cuma lihat satu ibu-ibu doang, Bang, bawa anak gitu. Yang bener loh. Wah, udah tuh gue pengen ngelanjutin cerita. Kereta udah mau jalan. Jadi udah ya
apa namanya, Mas ini sudah ngomong ayo naik gitu kan. Udah tuh gue balik lagi ke gerbong gue, lanjut dah tuh perjalanan, lanjut perjalanan. Jadi tinggal gua, ibu-ibu sama bapak-bapak di situ kan ya. Nah terusnya jam gua tidur jam berapa ya, pokoknya di stasiun, gue masih inget itu di stasiun Tulung Agung. Jadi kan gue ngeliatin stasiun Tulung Agung sebelum ke Malang tuh ya, itu kereta itu sekitar subuhan lah, itu jam 4 tuh. Itu di situ gue bangun tuh, ada yang naik ini udah kakek udah ya tua. udah sepuh ya. Cuman banyak yang naik di situ, orang-orang banyak yang naik di situ. Cuman yang bikin gue aneh ini ya, pakaian yang pada naik itu beda kayak setelan pakaian kita gitu, maksudnya masih tradisional banget gitu. Yang duduk samping gue itu kakek ya, masih kayak pakai orang zaman dulu lah gitu, kayak kebaya. Gitu. Kakek dia bawa anak, bawa cucu kayaknya itu. Cucunya juga masih pakai belangkon. Iya masih ya pakaian zaman Jawa, dulu dah. Ya. Zaman dulu itu banyak di situ yang naik ke gerbong gue tuh. Udahlah tuh pada naik, jadi ya gerbong gua harusnya isi full 6 orang, jadi sisa 5 orang karena mbak-mbak udah turun duluan tuh dia. Udah tuh gua nggak nanya itu, gua cuma nanya ibu-ibu tuh gitu kan ya, Bu mau kemana Bu? Mau ke Malang juga Mas, gitu kan ya. Oh iya Bu, Masnya mau naik gunung, karena dia ngeliat setelan gua. Oh iya Bu, mau naik gunung ke Semeru, kata dia gitu nanya. Oh enggak Bu, saya bukan ke Semeru, saya mau ke Arjuna Ulerang gitu kan. Arjuna Ulerang, oh ke Pasuruan dong. Iya Bu, Pasuruan. Gue nggak tahu daerah mana itu ya. Gue iya aja gitu kan ya. Oh gitu ya, udah Mas hati-hati aja, kata ibu gitu kan ya. Udah dah tuh. Gue tidur lagi gitu kan ya. Cuman sebelum gue tidur tuh itu sekitar jam 4-an lah, subuh dah tuh. Nah gue bangun lagi tuh, jadi berhenti tuh kereta di stasiun selanjutnya. Nah aki-aki yang sama rombongan tadi tuh yang pakai pakaian kebaya, iya yang ya pokoknya orang-orang zaman dulu lah itu gue liatnya. Gue juga ngelihatnya aneh banget gitu. Misalnya kayak setelan kita orang rata-rata pakai jaket ya, zaman sekarang lah itu ya, pikir gue abis kondangan apa gimana ini orang gitu kan ya. Pokoknya zaman dulu lah gitu. Nah pas turun itu, jadi aki-aki itu kan duduk di pojokan, gue kan duduk paling sebelah sini gitu, pinggir ya, nggak deket jendela gitu, pinggir sebelah sini gitu kan ya. Aki-aki turun tuh di stasiun itu tuh. Nah sebelum dia turun, dia kan beres ya, gue bangun kan otomatis kan ya, biarin dia keluar gitu kan ya. Nah dia aki-aki itu ngomong ke gue, aki-aki kan ya, ngomongnya bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Nah, Mas ya, dia ngomong bahasa Jawa lah, gue cuman iya aja gitu kan ya, gitu kan ya. Nah gue ada yang ngerti itu mau kemana, gue bilang aja mau naik gunung gitu kan ya. Saya mau ke Arjuna Pak gitu kan ya. Oh dia tetap ngomong bahasa Jawa gitu, yang gue nggak ngerti itu. Nah terusnya dia ngomong gitu, ambil di kantong dia, di kantong baju begini. Gue kira ngasih apa gitu kan ya, gue terima aja gitu kan ya. Siapa nih? Gue terima kan, salaman, udah dia pergi itu. Entah ngomong apa gitu, gue soalnya nggak ngerti gitu. Ya pokoknya ya dia ngasih aja gitu, intinya dia ngasih ke gue gitu ya, gue terima kan ya. Udah dia keluar tuh di stasiun itu kan. Lu buka itu pasti. Gue lihat dia ngasih apa, ternyata dia ngasih ya cuman tali doang gitu, tali cuman di ujungnya gini kayak kertas digulung gitu. Kayak ya, jimat gitu. Kalung lah. Kalung. Bukan jimat yang begini. Ini cuman kertas digulung gitu, yang enggak kelihatan kertas gitu, cuman tali doang gitu. Gue pikir tali apaan ini? Kakek-kakek ngasihin gue kan ya. Ya kayak kalung gitu, karena gue nggak suka pakai kalung kan ya. Ya udah gue kantongin aja. Gue kantongin itu, kemudian dia ya gue nggak tahu, gue kira mah dia ngasih duit apa ngasih apa gitu kan ya. Dia ngasih gituan doang kayak gitu. Ya kayaknya ngasih ginian, udah gue kantongin tuh. Udah tuh di situ udah gue tidur tuh. Gue tidur, gue setel musik gitu, HP, udah gue tidur tuh. Singkat cerita itu gue dibangunin, jadi udah mau sampai lah. Pas gue ngeliat, loh jam 7 gitu kan, jam 7 pagi, jam 7 kurang waktu itu. Gue ngeliat jam 7 kurang, gue dibangunin sama ibu-ibu, mas bangun mas, udah mau sampai, dia ngomong bangun gitu kan.
oh iya bu, makasih. Pas gue ingat lah jam 7, sementara kata gue kan ngobrol sama Karmo itu ya, perkiraan itu nyampe jam 8, nyampe stasiun Malang. Ternyata di situ baru jam 7. Gue pikir bisa aja kan ya, namanya kereta ya jadwal gitu kan ya. Oh di jam 7 gitu kan ya. Gue buka HP gue ternyata mati. Mungkin karena gue kebanyakan kita musik itu ya, gue buka YouTube apalah gitu kan ya, kebanyakan kali ya. Pas gue ingat HP gue, aduh mati lagi HP gue. Udah gua ambil tas carrier gua, siapa semuanya kan ya. Ya udah emang semuanya pada turun di situ di stasiun itu. Ada suara juga kan ya, biasanya speaker di kereta gitu kan ya. Tujuan akhir stasiun Malang gitu, stasiun Malang Baru. Masuk stasiun Malang Kota Baru. Udah, gua siap-siap turun dah. Kita sampai jam 7-an soalnya pas gua dibangunin tuh jam 7 kurang tuh. Jam 7 nyampe set, udah gua keluar, orang juga semuanya pada keluar. Stasiun itu, sampai stasiun itu set, ya gua nemuin bocah dong ke gerbong dia, gerbong 9 itu. Udah gua jalan ke dia, itu orang pada turun. Nah, yang di gerbong samping gua itu, ternyata banyak orang pada turun juga di situ. Yang tadinya gue lihat sama sekali nggak ada orang, cuman satu orang doang di pintu depan itu. Ternyata banyak banget yang turun tuh. Banyak yang turun nih. Udah masa bodoh pada pikir. Udah gue jalan tuh buat temuin bocah yang turun di depan. Nah gue sambil jalan-jalan sambil gue ngiat-ngiat kok bocah kagak turun-turun ini, nggak ada bocah yang bawa keril gitu ya kan, kelihatan gitu kalau bocah bawa keril, apalagi cover bag kita warna oranye kan. Nah, jadi agak kelihatan itu. Gue coba ke depan set, gue nyampe gerbong dia, banyak kok yang turun sambil nungguin aja bocah nih, mana bocah. mulai habis tapi bocah nggak keluar gitu kan ya. Perasaan gue benerin, gue itu kan gerbong gue ini 1, 2, 3 cuma ini kan gerbong dia, kok nggak ada yang keluar lagi. Gue masuk dah ke kereta itu, ke gerbong dia, gue masuk lah udah kosong, nggak ada orang ya karena emang stasiun akhir kan. Udah pada turun semua lah. Gue pikir udah bocah ninggalin gue ini gitu kan. HP gue sementara HP gue mati. Iya gue pengen hubungin kamu tuh lah, HP gue mati. Ya udah gue pikir gue bocah udah keluar stasiun dah. Keluar ke stasiun gitu, keluar pintu stasiun. Ya udah gue keluar stasiun itu. Sampai di luar gue cari-cari gerbang, keluar gerbang. Gue cari-cari bocah kan ya. Lah, nggak ketemu itu. Nggak ada bocah gitu. Nah, sebenarnya pas gue keluar stasiun itu juga orang yang nggak terlalu banyak gitu. Lah, ini bocah kemana masa ninggalin gua sih gitu kan ya. Ya udah kan karena HP gua mati, udah dah gua bagaimana caranya HP gua hidup kan ya. Ya udahlah gua sekalian nyari sarapan aja. Jadi di situ gitu. Ada warung di situ, warung nasi rames. Gua ke warung itu kan ya. Bu, pesan nasi bu, gua bilang gitu kan ya. Oh iya mas gitu, sama gua minta tolong bu. Ini bu, saya numpang ngecas HP. Oh iya mas, di pojokan aja tuh. Ada colokan. Gue lihat, oh iya di pojokan. Nah HP gue cas dong. Gue coba colokin, gue cas. Cuman lambang baterai doang. Kan kalau dicas lambang baterai itu ya. Udah gue coba hidupin. Biasanya kan ya udah dicas mah dihidupin juga langsung hidup kan. Ini gue pencet powernya. Lah, cuman gambar baterai. Gue pencet lagi, gelap. Gue pencet lagi jam baterai doang. Aduh, HP gue error apa gimana nih? Ya udahlah, gue tungguin aja, maksudnya biar sampai agak penuh, kali bisa ntar dihidupin gitu. Mungkin karena lowbat banget gitu kata gue kan. Udah tuh, gue lanjut makan. Itu lama di situ gue. Gue tuh dari jam 7 di situ kan ya. Keluar stasiun jam 7-an, nungguin bocah juga lumayan lama tuh. Ya gue makan warung, sampai gue lagi makan, udah selesai makan, gue lagi ngerokok gitu sambil minum teh. HP gue bunyi, ada yang nelpon. Ternyata Karmo nelpon gue. Iya. Ngomongin lu dia. Iya, tadi kan HP gue mati ya. Tiba-tiba nyala, ada yang nelpon. Nyala nih. Oh, Karmo nelpon, langsung gue angkat kan. Halo Mo, lu di mana sih? Gitu. Langsung dia jawab lagi. Lah lu di mana? Gitu kan ya. Lo gue udah di depan stasiun. Lo gue baru turun kereta gitu. Ternyata dia nungguin gue juga. Itu udah jam 8:15 itu. Dia baru turun kereta. Sementara gue dari jam 7 udah turun duluan di situ gue pikir lah, gue aneh juga lah, yang bener lu Mo, lah gue baru turun kereta pisan, ini gue liatin dari gerbong lu kok lu kagak keluar kata dia gitu kan ya.
Lah gue udah di depan stasiun, udah di luar mau, gue lagi makan nih. Kata dia, yang bener lo, kata dia gitu. Baru juga turun, masa udah depan kata. Kata gue, sumpah mau, kata gue udah di depan mau. Gitu kan ya. Itu, aduh, yang nggak masuk di nalar gue itu, sampai gue bingung juga itu. Udah, ya udah mau, gue tungguin di depan ya. Udah, gue apa namanya HP udah, karena gue udah bisa ngubungin dia kan, gue bayar itu. Gue nungguin di pintu stasiun tuh, pintu. Ketemu tapi itu terus. Nah itu banyak tuh. Orang pada keluar di situ. Iya. Tadi sementara gue pas gue keluar itu, pas gue keluar stasiun tuh orang nggak ada sama sekali. Orang yang pada keluar dari stasiun cuman gue doang. Gitu. Sebenarnya pas turun kereta mah gue ngeliat banyak orang gitu. Udah itu. Lama gue nungguin, dia kelihatan dari depan. Gue gini-gini kan ya. Wih, gitu. Sampai deketin gue ada tuh. Langsung pada ngomong, "Lah, lu kok udah di sini, Kim?" Gitu kan ya. Aduh, Udah jam 7 gitu apa? Iya, gue udah bilang. Kedua, lah, ente baru nyampe, gue ngomong Bang Mahmud, ente baru nyampe bang, gitu kan, lah baru nyampe itu, kereta nyampe jam berapa? Jam 8.15 tadi kata dia itu, gue turun itu, bang, aneh di sini dari jam 7 bang, gue gituin gue, lah, yang benar Kim, bener bang, sumpah bang, gue di sini dari jam 7, tanya nih ibu-ibu, gue udah makan di situ dari tadi gitu kan, ngaco lu, orang kereta baru nyampe, gitu, nah, gue masuk di akal ini gitu, udahlah tuh. Udah. Sarapan aja, udah tuh. Bisa sarapan. Ke warung yang tadi gue nyarap itu. Iya. Udah tuh ngobrol-ngobrol di situ. Gua udah cerita-cerita lah. Sempat heran lah itu bocah ya sama lu. Lah iyalah. Ya satu kereta cuman beda gerbong gitu, tapi tujuan sama. Kok gua nyampe jam 7, dia nyampe jam 8 di situ yang ya bisa dibilang gua perjalanan pendakian ini yang paling kagak masuk di akal. Dan juga gue banyak buat nemuin hal-hal yang aneh yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu kan. Ya, mungkin karena gue di sini pergi tanpa izin juga, karena emosi juga di situlah gue gitu. Gue ngerasa tuh di situ. Udah tuh, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol tempat makan gitu kan ya, gue sambil ngecas HP juga ya. Ngobrol-ngobrol dah tuh. Gue lanjutin obrolan yang gue malam-malam beda gerbong itu udah tuh. Bang, gue lagi malam nemuin ini. Kata Bang Mahmud di situ dia cerita sama gue, banyak orang kok Kim gitu kan ya, di gerbong itu. Kata gue beneran bang, gue di situ cuman ngelihat ibu-ibu bawa anak, cuman bajunya putih, rambutnya itu yang bikin gue serem, itu rambutnya panjang banget, hampir mau nyengser itu. Gitu kan. Wah gila lu Kim, niat apa baik kata gitu kan. Lu nyampe duluan jam 7 aja gue nggak percaya kata gitu kan ya. Aduh, udah dah, lu udah nyarap, udah gua ngerokok, nyarap tuh. Nggak cerita lah, jam 9-an dah tuh kita mulai tanya-tanya supir angkot dah di situ. Bang, kalau misalkan mau ke Arjuno naik apa, jurusan apa, gini kan ya. Ya karena agak ribet juga tuh, sempet harus naik beberapa mobil gitu kan ya. Ya udah tuh kita mutusin buat nyarter mobil aja. Iya, biar langsung ke base campnya. Udah lah tuh, jadi enak juga gitu nyarter mobil. Udah lah tuh, kita jam 9 lewatan itu berangkat lah tuh ke base camp Tertes. Udah tuh, gue di perjalanan gue cuman ya tidur aja itu di apa namanya, di angkot itu tidur aja gue itu. Bangun itu udah mau nyampe sekitar jam 11-an lah, atau jam setengah 12-an deh itu siang itu. Nyampe base camp. Itu belum nyampe base camp, udah mau nyampe sih gue bangun tuh. Gue bangun itu soalnya posisi hujan ternyata. Hujan terus banget itu. Dan mobil juga jalannya pelan banget, mobil angkot itu. Saking apa ya, wiper juga kagak kelihatan dia. Jalanan juga pelan banget gitu. Wah, kata gue, set, terus banget mau hujan. Iya, dari tadi nih kata dia gitu kan ya. Itu posisi udah mulai nanjak tuh. Kata supir angkotnya, iya bentar lagi nih sampai, kata dia base camp. Lumayan juga ternyata dari situ, ada setengah jam. Pokoknya gue nyampe base camp itu jam 12-an. Ya pokoknya ya abis zuhur lah. Jadi di sana itu zuhur itu waktu itu lagi jam 12 kurang. Gue nyampe sono, ya masih hujan deras. Wah, itu suasananya itu mencekam banget. Kita sampai base camp, ada bacaan selamat datang di base camp Tertes pendakian Gunung Arjuno gitu kan ya, posisi hujan deras, mencekam banget itu.
udah turun sampai gue minta sama angkotnya, bang turunnya agak sonon aja, maksudnya kita nurunin carry juga biar nggak hujan-hujanan banget gitu. Benar-benar basah gitu. Udah tuh turunin, bayar waktu itu sekitar berapa ya, 200 ribuan lah tuh nyarter. Udahlah, karena di situ sepi itu, di situ base camp dia juga, base campnya juga apa namanya, pendaftaran juga nggak ada base camp kalau dia. Jadi itu di situ cuma ada warung, terusnya kayak ada kantor kelurahan lah, kalau kayak di sini mah gitu ya, kantor desa gitu. Udah tuh gue di kantor desanya tuh diem di situ. Gue coba nanya ke warung kan, ada ibu-ibu waktu itu, mau naik mas? Iya bu, gitu kan ya. Oh gitu ya, apa namanya, orang yang jagainnya lagi nggak ada, tungguin aja dulu gitu, nanti juga kesini, mungkin lagi sholat kali. Gitu kan ya. Oh ya udah di situ tuh, di situ kan masih terus banget tuh. Udah tuh singkat waktu sampailah tuh orang base campnya, yang orang ya pengelola situ lah. Berapa orang mas? 5 orang naik gitu kan. Berlima? Iya berlima gitu. Oh ya udah, berapa waktu itu bayar, gue lupa tuh si Maxi tuh. Udah dah, singkat waktu kita bayar si Maxi, karena posisi hujan ya nggak mungkin kita lanjut naik dong. Nunggu reda dulu. Istilahnya nunggu reda dulu. Itu hujan masih jam satuan itu masih deras juga hujan gitu kan ya. Cuman udah nggak terlalu deras kayak yang awal gitu, masih hujan cuman nggak terlalu deras. Ya udahlah, tuh kita rembuk, kata Bang Mamet gini, kita naik aja kali ya, mulai naik aja kali ya, kata Bang Mamet gitu kan ya. Ya terserah bang, gimana enaknya aja, kita mengikut aja gitu kan ya. Ya soalnya kita kalau misalkan naik entar-entaran gitu, takutnya keburu malam gitu kan ya. Sementara kita kan belum pernah ada yang ke Gunung Arjuna Ulerang ini gitu kan ya. Tapi kalau Bang Mahmud pernah itu dia? Belum pernah ke Arjuna Ulerang belum. Oh gitu ya. Oh ya udah dah tuh, kita siap-siap packing apa segala macem. Berangkatlah kita jam 1 lewatan aja, setengah 2. Udah tuh berangkat. Mulai trek. Itu juga kan kita dari base camp itu, ditaruh base camp tempat pendaftaran, agak turun dulu ke bawah ke jalan raya dulu, baru ke menuju pendakiannya gitu kan ya. Itu juga masih hujan kan ya, hujan nggak terlalu deras sih. Apa namanya, jalanan juga mau banjir itu, jalanan. Iya, padahal di atas kan itu ya, cuman emang karena jalan aspal gitu banjir. Wah, gua kan di situ masih pakai sendal gitu ya, nggak pakai sepatu gitu. Yang pada pakai sepatu, aduh, jalan sepatu berbahasa gitu kan ya, banjiran iya. Udah tuh jalan terus, sampailah gua di ada gerbang pendaftaran juga di situ, cuman kosong itu karena gua udah bayar di bawah kan, di situ juga nggak ada yang jaga. Udah jalan dah tuh. Jadi di situ itu treknya masih kita lewatin aspal, jadi di situ enak lah gitu. Masih enak, jadi motor juga bisa naik di situ. Jalan-jalan, tapi udah masuk hutan-hutan gitu lah ya. Jalan-jalan terus itu jago jalan terus itu. Nah di tengah perjalanan itu hujan deras lagi tuh, hujan deras banget tuh hujan. Banyak sampai lagi. Ya bocah kabut juga tuh, pada kabut juga, hujan juga, angin juga tuh pas gua naik itu tuh. Jadi sebelum pos pet bocor di situ tuh, itu sekitar jam 3-an lah tuh gua nyampe pet bocor, sebelum pet bocor tuh. Jadi sebelum pet bocor itu ada rumah, cuman beberapa rumah doang. Ada warung juga, cuman nutup posisi di situ. Neduh lah di situ. Nah, gua berhenti doang tuh, nggak neduh lama, cuman minum doang bocah. Istilahnya orang karena hujan deras kan ya. Terus dulu tuh kayak ada saung gitu kan ya. Udah berhenti di situ kan ya. Masih angin, hujan deras tuh di situ tuh. Udah tuh. Kita berhenti sebentar doang ya. Anginnya berhenti, masih hujan deras ya. Lanjutnya yuk, kata bocah itu kan, karena udah hujan-hujanan juga, tapi gua pakai jas hujan pakai apa? Safety gitu. Udah lanjut aja dah, tanggung gitu kan ya. Lanjut tuh. Nah gua ngelewatin itu, di situ ada warung dan beberapa rumah gitu. Sepi itu, nggak ada orang sama sekali. Warung juga nutup. Gua nyampe situ, nah di sini juga ada kejadian yang janggal juga nih pas gua lewatin itu. Jadi kan ada beberapa rumah. Nah di kanan gua itu ada 2 rumah yang dempetan, yang nggak terlalu jauh lah, paling jaraknya itu cuman 5-7 meter lah gitu kan ya. Depannya kosong, pintunya ditutup, dua-duanya pintunya kosong. Nah gue lewat kan, dia ngadepin gue lewat sini, rumah maduk sono gitu. Gue lewat sini gitu kan.
depannya kosong. Nah di pintu samping pintunya kebuka. Nah, gue lagi jalan begini sambil bawa carrier kan, gue nengok kan ya, wah pintunya kebuka gitu. Berarti ada orang nih. Iya, nah di situ gue ngeliat ada ibu-ibu. Cuman di sini gue lihat ya ibu-ibu biasa aja, dia cuman pakai tutup kepala yang putih gitu, bukan pakai jilbab, bukan tutup putih gitu kan ya. Dia nunduk aja nih sambil gendong anak. Kain yang buat gendong anak. Nah, begini kan ya gitu. Kain selempang. Nah, iya, dia di depan pintu samping itu. Nah, dia itu mau nyebrang ke rumah depannya. Emang gak jauh, cuman 7 meter. Cuma kan situ posisi hujan gede. Iya. Gue jalan begini, dia juga jalan juga keluar. Nah, sementara dia lagi gendong anak begini ya, jalan juga pelan cuman sambil ya ngikutin jalan gue gitu. Ibu ngeliatin aja kan ya, lah ibu kok, pikir gue, ih anaknya kok dihujan-hujanin gitu. Maksudnya kan, ya pikir kita kalau lagi bawa anak gitu kan ya, hujan begitu ya pasti kita beginiin. Iya. Kalau enggak jalan kita agak cepet kan gitu. Ini dia biasa aja jalan gitu kan ya. Ini jelas itu ngeliat ibu-ibu jalan gitu. Lah ibu kok anaknya dihujan-hujanin. Gue cuma ngeliat bentaran aja gitu. Gue nggak berani. Dia cuma nyebrang doang dari pintu dia, pintu yang satu itu ke rumah itu. Udah tuh gitu. Nah nggak lama dari itu udah, gue jalan aja terus dah. Jalan-jalan sampai lah di pet bocor. Di pet bocor itu udah mulai gerimis-gerimis. Udah mulai berhenti hujan, udah mulai gerimis. Dah sampai lah tuh di pos 1 atau pet bocor. Di pet bocor itu udah gerimis. Ya bocah istirahat lumayan lama juga di situ. Itu sekitar jam 3:30 lah itu. Masih jam 3 lewatan lah di situ. Udah tuh bocah pada ngerokok, ya pada minum lah. Maksudnya gitu. Minum, ngerokok selesai lumayan lama juga istirahat di situ. Jalan lagi lah kita jam 3:30 lewat. Buat ke Kokopan. Jadi target kita itu ngecamp di pos 2 di Kokopan gitu kan ya. Nah, nyampe dari pet bocor ini ke Kokopan itu gue jalan dah tuh. Treknya itu jelas, maksudnya jadi trek di situ itu karena kita lewat trek pendaki ada orang nambang juga di situ. Jadi jalan itu jelas. Jadi ya nggak mungkin kita nyasar lah, jadi bukan di hutan-hutan gitu, cuman jalan batu-batu, kiri kanan agak tebing tinggi gitu, tanahnya agak tinggi gitu, ya udah jalur situ aja gitu kan. Cuman jalurnya itu lumayan ekstrim juga sih, maksud gua kalau kita salah nginjek juga bisa kekilir gitu kaki kita gitu, bisa keseleo gitu kan. Udah tuh di situ mulai jalan-jalan, hujan berhenti karena gua nggak betah gitu pakai jas hujan, ya berat juga kan ya. Lu buka di situ, anak-anak masih jalan ya di situ. Jalan juga udah mulai yang ada yang duluin, ya ada yang belakangan gitu kan ya. Ya karena aja udah main kayak duluan. Nah iya duluan gua ngaso kan ada yang ngasonya lama gitu kan ya. Ada yang sempat tidur. Kita kalau misalkan di vegetasinya lebat, tanah-tanah gitu yang nggak mungkin bocah duluan jauh itu. Ini karena ya jalanannya kelihatan gitu jalur yang nggak mungkin bocah kesasar lah gitu kan ya. Ya udah tuh gue buka jaket di situ kan ya. Bang Mahmud, si Arif sama si Husen itu dia udah duluan, udah jauh itu. Gue buka jaket. Nah belakang gue itu ada Awal. Iya gue sama Awal aja tuh jalan kan ya, jalan. Si Awal jalannya lama banget itu, capean gitu, dia kan badannya agak gemuk ya. Iya, gue belakang aja sama si Awal tuh, gue jalan agak jauh, dan gue ngeliatin dia masih ada di belakang gue gitu kan. Gue jalan, itu jalan gue agak jauhin, maksudnya gue pengen ngerokok tuh. Iya, itu masih jalan tuh jam 5-an dah tuh. Gue jalan, si Awal lumayan jauh nih Awal kayak gue. Gue ngerokok dulu sambil nungguin dia datang sambil nungguin gitu. Dia maksud gue aja, gue nggak mau ninggalin dia jauh-jauh. Yang lain mah kayaknya udah jauh banget itu, soalnya gue sama si Awal itu jalan tuh pelan banget gitu. Saking habis kehujanan juga kan, capek gitu kan ya. Udah gitu treknya begitu kan ya, kita nginjeknya harus hati-hati. Udah gue ngerokok aja tuh nungguin Awal tuh. Nah gue ngerokok setengah, udah habis setengah batang lah tuh. Awal kelihatan kan ya, Wal
yo gitu, ayolah buruan gitu. Ya udah tenang kata gitu, santai aja kata dia gitu kan ya. Capek banget gua kata dia gitu dari bawah tuh dia teriak. Ya udah gua tungguin gitu kan ya. Udah gua ngerokok. Nah, sampailah dia deket gua gitu kan ya. Udah ngaso dulu Wal gitu kan. Iya. Udah lanjut gitu. Ya gua nanggung kan rokok gua masih tengah kan ya. Dia jalan duluan dah tuh. Iya, ya pikir gua awal jalan bentar gitu, gua jalan cepet juga kekejar sama gua. Mikir begitu itu jam 5-an dah tuh. Gua habisin ngerokok gitu ya, selang 5 menit lah itu dari dia tuh. Udah tuh gue jalan, gue coba ngejar dia si awal, gue jalan lagi set. Belum kejar juga 10 menit. Nah 15 menit udah agak lama dah tuh. Itu mulai jam 5:30, gue setengah jam jalan tuh belum kekejar tuh awal. Udah mau maghrib berarti itu. Udah gelap. Di Udah sana gelap. tuh jam 5:30 itu ya. Ya maghrib gimana gitu. Di sana soalnya maghrib jam 5:30 lewatan gitu ya. Iya. Soalnya kan lebih cepat di sana jamnya gitu ya. Waktunya gitu ya. Nah, itu udah mulai gelap-gelap gitu ya. Masih kelihatan gitu ya. Cuman udah gelap gitu kan. Lah gua coba panggilin tuh awal. Wal. Tungguin Wal. Gua bilang gitu kan. Itu dia kagak nyaut ya, pikir gua kan si awal jalannya lambat gitu, nggak mungkin dia cepet banget jalan kan, ya, pasti gitu ya. kekejar sama gua gitu kan ya. Udah, gua jauh amat ini nggak kejar sama gua nih. Ya udah, gua percepet jalan aja terus itu tuh. Ya sampai jam 6 gua pokoknya ngejar dia tuh. Jam 6 itu belum kekejar juga, itu udah gelap. Posisi udah gelap. Nah udahlah, gua ngeluarin headlamp lah gitu kan ya. Gua ngeluarin headlamp, jalan ya, masih langit masih agak terang gitu, cuman jalan udah gelap gitu kan. Udah gua coba jalan sampai gua ketemu ada di jalur itu ada persimpangan. Ya persimpangannya juga nggak misahin jalur, cuman persimpangan gini doang, ada kayak batu di tengah-tengah, gede diameter ya 5 meter 10 meter lah gitu. Jalan cuman begini doang, tadi sini ketemu juga gitu. Karena gue pikir yang kanan deket, ya gue liat kanan aja dong. Gue liat kanan, belok jalan set. Nah pas gue lagi jalan-jalan tuh, batunya masih di samping gue. Nah gue di situ dengar suara aki-aki lagi nyanyi. Bapak-bapak lagi nyanyi lah, pokoknya suara cowok lah lagi nyanyi gitu kan. Dia lagi nyanyi maksudnya kayak nembang Jawa gitu. Pokoknya logat-logat Jawa gitu kan. Pas gue ada yang nyanyi ini. Samping gue ini masih batu. Masih belum kelihatan gitu. Gue jalan, gue ngeliat ke kiri dong. Gue lah, yang jalur sebelah itu, yang persimpangan itu gue lihat ya kagak ada siapa-siapa gitu. Gue coba begini, nyanyi lagi dia ada suara, pokoknya Jawa lah gitu, nembangnya ya khas Jawa gitu kan ya. Gue penasaran, gue liatin dong gitu kan, gue nyari. Nah di sana itu ternyata di pojokan itu ada bapak lagi diri, dia, cuman ngadep sono, dia pakai, pokoknya gue inget itu dia celananya itu celana apa sih? Kalau yang segini doang nih, goyor ya, pangsi ya. Celana itu warna hijau. Nah bajunya itu baju kayak kebaya gitu, coklat hitam hitam gitu, garis-garisnya coklat, baju hitam, jersey-nya coklat tuh, pakai topinya topi belangkon. Bukan topi kayak petani gitu, caping gitu. Nah iya. Nah gue ini lagi ngadep sono aja gitu kan, sambil nyanyi gitu. Niat gue pengen nanya dia gitu kan ya. Sempet ragu gitu loh. Gue pengen nanya dia, maksudnya pos kokopan masih jauh nggak gitu kan ya. Gue mau deketin dia nih gitu kan. Cuman dia nyanyi aja yang bikin gue merinding itu. Dia suaranya itu ngembang Jawa gitu. Udah tuh gue deketin tuh. Nah tapi dia makin lama kayak deketin gue, tapi dia tetap ngadep sana. Jadi dia itu jalan mundur, cuman jalannya itu yang enggak kayak jalan mundur, jalan cepat gitu. Mundurnya cepat gitu. Gue kan jadi iseng kan ya. Iya. Astagfirullahaladzim gue gitu aja kan ya. Lah dia makin deketin gue nih. Ya udah gue balik badan aja dong. Kayak gue ngeri, kata gue pikir bukan orang nih, kata gue gitu kan. Terus sambil suara gitu nyanyi itu, masih gue nggak berani nengok ke belakang dari tuh. Pas dia udah mulai mundur gitu, mulai deketin gue gitu. Gue jalan aja terus dia tuh. Astagfirullahaladzim, gue sambil istighfar itu, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah gue lurus, nggak lama di sini ada persimpangan nih. Iya, gue belok kiri,
Di situ gua kaget lagi tuh. Jadi itu apa namanya, kan di sini agak jalannya itu atasnya itu tanah gitu ya. Cuma di sini ada lebokan kayak gua gitu. Nah, di situ ternyata si Awal lagi tidur. Itu si Awal tidur di situ ya. Pas gua gini, kan gua pakai headlamp ya. Gua senterin itu gua wah, Kaget lo. gua kaget itu. Nah, di situ Awal bangun. Itu sampai gua gini, gua masih ngeri juga itu. Oh, ternyata Awal. Iya. Astagfirullahaladzim, gua pikir siapa, kata gua gitu kan ya. Awal bangun itu. Wah, berarti udah gelap banget ini, kata dia gitu kan ya. Set, ketiduran gua gitu kan. Lu lama banget sih, gua tungguin di sini, kata dia gitu kan ya. Udah Wal, ayo Wal, langsung lanjut jalan. Lanjut jalan. Kenapa emang udah ada? Lanjut aja. Udah tuh, lanjut, dia belum sempat buka apa namanya, ngeluarin headlamp juga gitu. Udah ayo, pakai headlamp gue. Jalan. Lumayan tuh jalan ya 15 menitan lah tuh. Bocah ada yang teriak, aku dengar suara Mahmud teriak tuh. Woi, gitu kan ya. Kata gua, wah itu bocah manggilin ya. Si Awal langsung nyaut kan itu ya. Yo, kata dia gitu kan ya, teriak dia. Gitu kan ya. Wal, aduh udah dia Bang Mahmud itu kan ya. Yo, kata dia gitu kan ya. Oh, yo, buru, kata Bang Mahmud gitu. Udah tuh gua jalan, nah sampailah gua tuh di pos 2, pos Kokopan. Nah, di situ itu bocah udah masang tenda. Oh, udah mau ngecamp. Udah ngecamp, tempat ngecamp di situ. Udah lah tuh di situ, pet ya. Nyampe di tempat camp, nyampe itu. Bang Mahmud tuh ya agak marah gitu. Lu lama banget sih kayak gitu kan ya, kata Awal, gua di situ nungguin si Hakim, Bang, gitu. Lama banget dia gitu kan ya. Sampai ketiduran gua. Jadi tiduran kayak agak gua gitu, enggak dalam sih, cuman legokan doang. Jadi tidur di situ dia itu. Si Awal tidur di situ, katanya gua nungguin Hakim gitu. Gua panggilin iya doang, kagak sampai gua ketiduran, kata si Awal gitu. Jadi dia kayak katanya manggilin gua, padahal gua enggak denger dia manggilin gua. Pas di situ itu. Gitu. Langsung gua di situ ngomong. Aduh. Gua cerita di situ sama Bang kan. Bang, gue tadi di bawah ketemu bapak-bapak kayak ya warga-warga ya kayak petani gitulah gitu kan ya, apa namanya, lagi nembang gitu kan. Nembang gimana ya, kayak nyanyi gitu Bang, lagu Jawa cuman dia tadi jalannya mundur. Nah itu bikin gue takut, sampai gue sempet ya lari gitu Bang, gitu kan, Buru-buru. Iya gitu kan. Yang bener loh kayak iya. Ya udah dah ya, udah malam ini. Udah kita ngecamp di sini gitu kan ya, buat lanjut besok. Udah tuh gua ngecamp di pos Kokopan namanya. Di situ juga ada air tuh. Nah di pos Kokopan itu kalau yang gua rasain sih, gua maksudnya di situ nggak ngerasain yang nggak terlalu cekam gitu ya suasananya ya, karena di situ gua posisi tidur juga ya. Cuman dari cerita si Toke nih, dia punya cerita lagi tuh di situ, punya cerita sendiri. Jadi dia tuh apa namanya, nggak bisa tidur malam itu tuh, si Karmo itu, si Toke itu. Jadi dia tuh di atas itu kayak suara burung buak kalau kita punya dia di atas kayak terbang-terbangan. Cuman setiap lewat itu tenda goyang. Si Karmo itu ngerasain gitu. Dia terus malaman ngerasain itu gitu kan ya. Kalau si Husen denger suara orang nangis. Kalau dia kata Husen, versi Husen masih pada diem aja gitu. Itu gua apa namanya, dia cerita pas udah di bawah itu pada gitu, katanya dia dengar suara orang nangis kalau Husen di situ. Kalau gua sih alhamdulillah di situ nggak denger gitu kan. Maksudnya ya aman-aman aja gua itu malam itu kan ya. Ya udahlah tuh, gua mah tidur, singkat cerita pagi lah itu. Jam 7-an itu gua bangun, itu jam 7-an. Belum ngopi-ngopi dah, baru cerita ntar gitu. Gua cerita mah udah di bawah itu. Maksudnya bocah-bocah yang tadi itu cerita, denger itu dia nggak langsung ceritanya pas udah turun di bawah, pas udah di kereta gitu, pas pulang. Pagi lah tuh jam 7. Udah tuh siap-siap. Langsung mau ngetrek lagi gitu kan ya. Ngetrek di pondokan selanjutnya. Pos selanjutnya itu namanya pos pondokan gitu kan. Udah tuh kita beres-beres, bongkar tenda, packing segala macem, jalan dah tuh bareng-bareng. Jalan. Nggak lama tuh ada yang turun. Pendaki lain turun. Dan juga di situ gua ketemu
orang nambang turun. Jadi ada mobil itu Di di gunung atas. itu ada mobil turun, cuman mobil khusus ya kayak jeep Iya. gitu kan ya. Dia tuh buat bawa belerang, pakai mobil itu kan ya. Gua dari pos itu udah mulai naik, dari pos Kokopan naik dikit gitu ya. Pertama mobil turun sama penambang. Nah, di situ gue sempat ngobrol tuh sama penambang gitu kan ya. Abis Pak itu abis nambang gitulah gitu kan ya, gue ngobrol-ngobrol kan ya. Oh iya Mas gitu kan ya. Ini pada turun gitu kan ya. Gue soalnya waktu itu naik itu hari Rabu kalau nggak salah. Nah dia itu turun hari Kamis. Nah, malam itu kan malam Kamis tuh, hari Kamis tuh. Iya. Nah dia pada turun, katanya kalau hari Kamis semuanya itu pada turun, nggak boleh ada yang nambang, hari Jumat itu nggak ada yang nambang kayak gitu. Kata orang sono begitu kan ya gitu. Oh gitu Pak, iya. Gitu. Udah pada turun semua Pak, udah ini tinggal saya doang nih, kata dia gitu kan ya. Jadi dia kan mobil pertama lewat tuh, nggak lama tuh nambang pada turun juga tuh gitu kan. Udah tuh gue nanya begitu set, dia lewat. Nah ada pendaki juga yang turun gitu. Pada turun. Apa namanya tiga orang tuh, 4 orang, 3 cewek 1 laki gitu. Cuman dia itu nggak bawa carrier, nggak bawa apa, Lenggang lah. lenggang biasa aja ya, kayak bawa tas kecil doang gitu. Dia turun tuh, tapi di situ ditegur sama Bang Mamut, nggak ada yang jawab, diem aja itu. Pas turun siang itu posisi abis penambang pada turun, gue naik nggak lama dia turun juga tuh. Pendaki itu ada cewek 3 orang 1 laki gitu kan ya. Itu ditegur depan gua Bang Mamet gitu. Dia negor gitu kan. Kan biasanya kalau orang papasan kan negor gini ya. Ini ditegur sama Bang Mamet, Mas turun gitu kan ya, kata dia. Diem aja jalan terus. Mbaknya juga sama turun itu pada jalan. Gua pikir orang ditegur kok sombong banget gitu, kata gua gitu kan. Enggak nyaut pisan dia itu kan. Ya udah masa bodoh. Jalan aja terus. Jalan itu sampai jam itu, pokoknya dari Kokopan ke Pondokan itu lumayan jauh tuh jalan tuh. Nah gue jam 11-an lah itu berhenti itu karena posisi hujan. Itu hujan deras banget tuh, hujan sama petir juga tuh banyak banget tuh. Jadi gue sampai bangun plesit gitu ya buat neduh bocah gitu kan ya. Di situ lumayan lama tuh berhenti tuh, sekitar 2 jaman tuh hujan, sambil nungguin hujan berhenti gitu kan ya. Ya bocah udah males hujan-hujanan gitu, udah kita di sini aja itu sambil masak kan ya buat makan siang gitu kan ya. Ya udah tuh hujan berhenti itu sekitar jam 1, jam setengah 2-an lah itu hujan berhenti itu. Udah tuh hujan, lanjut jalan lagi dah tuh kita tuh. Lanjut lagi buat ke pos Pondokan. Nah itu jalanan ya enak tuh, apa namanya, jalur udah mulai enggak terlalu batu-batu yang kayak sebelumnya di pos Kokopan. Sebelum Kokopan tuh, kalau di pos Kokopan kan batu-batu yang nggak tertata lah gitu kan ya, masih kita salah nginjek juga, ngeri batu sempal gitu kan ya. Udah tuh di pos itu, apa namanya, di jalur itu batu udah lumayan rapi gitu kan ya, udah enak jalan juga ya. Udah gitu jalannya gitu nggak terlalu nanjak begini, masih ya datar lah gitu, cuman jauh emang aku jauh tuh. Nah gue tuh sampai di pos Pondokan itu sekitar jam 4 sorean lah tuh. Iya, gue nyampe pos Pondokan tuh. Emang itu pos Pondokan itu banyak rumah-rumah, cuman rumah singgah doang buat orang yang tani apa ya, gitu, penambang, naro batu itunya, belerangnya di situ. Di situ ada warung juga, ada 2 warung, cuman tutup waktu itu posisi karena kata orang situ kalau hari Jumat, kalau hari Kamis, Jumatnya dia udah pada turun tuh. Hari Jumat pokoknya nggak ada yang di atas gunung lah, nggak ada yang aktivitas lah gitu. Ya udah lah tuh di situ. Nah karena di situ kagak ada orang sama sekali, di situ gue sempat bingung juga tuh. Jadi kan awal rencana kita itu semuanya naik gunung itu, jadi ke Arjuna dulu, baru ke Welerang. Gitu. Ya karena kita apa namanya nggak pernah ke situ juga gitu, dan juga di sana juga pelang penunjuk arah itu nggak ada, nggak tahu belum ada apa gimana gitu ya. Udah tuh nyampe di Pondokan ya, kita mau kan ngikutin jalur aja terus yang ada kan ya. Sementara ternyata jalur Arjuna itu pas di Pondokan kita ngambil kiri, kita naik ke atas tuh. Kalau ke Arjuna tuh karena kita nggak tahu, ya udah kita ngikutin jalur aja itu. Ternyata itu jalur penambang yang gue ikutin tuh.
Udah tuh gue jalan aja terus gitu kan ya. Nah di tengah perjalanan itu sekitar jam 5-an aja gue kan dari pondokan tuh naik terus ke atas gitu ya. Cuman yang gue laluin itu jalur ke Welerang ternyata gitu. Bener bocah belum tahu juga tuh. Udah tuh jalan ya vegetasinya juga di situ udah nggak ada batu-batu, jadi kita udah mulai ngeliatin tanah gitu. Cuman jalurnya ya masih karena sering dilaluin orang kan ya, jadi jelas di situ jalurnya gitu kan. Nah jalan terus di tengah perjalanan tuh Bang Mahmud berhenti. Tuh udah gelap tuh. Udah mau maghrib lagi. Iya, udah maghrib lagi tuh. Masih agak terang cuman pandangan udah gelap gitu kan ya. Ya, udah Bang Mahmud berhenti. Langsung Bang Mahmud diem di situ ngobrol sama bocah. Waduh, ini kayaknya kita salah jalur dah kata Bang Mahmud gitu kan ya. Ya karena kita awalan mau ke Arjuno kan ya. Kayaknya ini jalur ke Welerang dah kata Bang Mahmud gitu kan ya. Welerang Bang. Ya, terus gimana? Ya udahlah mau nggak mau kita ke Welerang dulu kalau begini caranya kata Bang Mahmud gitu kan ya. Itu posisi udah gelap tuh. Oh gitu Bang. Kita ini ngecampnya di mana? Karena kita nggak tahu kan ya itu masih jalur dan ya nggak ada tempat buat ngecamp. Udahlah kita jalan aja dulu, nanti kali aja ada nemu ya bisa buat bangun tenda gitu kan ya. Jalan di situ itu posisi udah jam 6-an udah gelap ya tuh. Nah sampailah gua tuh sebelum kita naik tebing itu di bawah itu ada ya cukup lah buat bangun 2 tenda. Bikin tenda lah di situ. Udah kita ngecamp di sini aja gitu kan. Ya, nggak terlalu jauh dari jalur ya paling sekitar 7 meteran lah gitu ya, dari jalur nggak terlalu jauh gitu. Udah di sini aja kita bangun tenda gitu kan ya, karena di situ alang-alang juga tuh kita rebahin dah tuh alang-alang, maksudnya biar tenda bisa berdiri gitu. Iya kayak ada ilalang gitu kan ya. Udah di sini oh ya udah gitu kan bangun tenda tuh gelap tuh di situ. Nah di situ tuh bocah itu suasana mencekam banget ya. Tadinya bocah yang ceria situ maksudnya beda lah di situ, sama sekali nggak ada omongan sama sekali gitu. Ya udah kita bangun tenda aja, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa gitu. Oh di situ gelap banget tuh posisi. Udah tuh bangun tenda selesai jadi. Karena posisinya mencekam banget tuh bocah semuanya tuh ngerasain serem di situ. Iya pokoknya ngerasain serem sih. Itu bangun tenda sampai masak aja buat makan malam itu di dalam tenda saking nggak beraninya gitu kan ya. Nggak ada yang ngobrol, pokoknya gue itu yang ngerasain tuh bocah nggak ada yang ngobrol sama sekali gitu kan. Di sini juga banyak versi. Kalau si awal bilang di situ dia katanya ketemu dia dengar suara suara kuntilanak lah gitu kan, lagi tawa sepanjang malam tuh dia gitu. Nah yang bikin gua heran juga di sini si Karmo ceritanya itu sama Husen di situ. Jadi dia itu dengar tuh kan ya di balik alang-alang gitu kan sambil ngatin dia. Gua tuh dia dipukulin bapak itu, dipukulin sama orang Belanda itu. Tangan begini-gini nih tangannya. Merambat. Begini-gini nih, tangan hitam. Tangan gitu. Langsung gua ngeliat tuh rambut gua cuma keriting.